Seorang wanita muda bernama Arya menginap di sebuah hotel tua di Virginia. Sekitar pukul 10 malam dia berjalan kembali ke kamarnya setelah keluar sebentar. Di lorong yang sepi itu, Arya mulai merasa tidak sendirian. Dia menyadari seorang pria berpenampilan aneh berjalan di belakangnya. Merasa tidak aman, Arya menyalakan kamera ponselnya, berpura-pura sedang melakukan panggilan video. Harapannya satu, membuat pria itu pergi, tapi itu tidak berhasil. Langkah kaki di belakangnya terdengar semakin cepat, dan di titik itu, Arya yakin dia sedang dikejar. Dia mulai berlari dan berteriak minta tolong. Namun disinilah segala sesuatunya berubah jadi janggal. Ketika video itu diunggah dan diperlambat oleh para penonton, tidak ada satupun sosok yang terlihat mengejar Arya. Lorong itu kosong. Beberapa hari kemudian videonya ditonton oleh seorang pria bernama Tony, teknisi perawatan yang bekerja di hotel yang sama. Merasa ada yang tidak beres, Tony memeriksa rekaman CCTV hotel, dan apa yang dia temukan justru semakin membingungkan. Is really weird. Dalam rekaman keamanan, Arya terlihat berlari menyusuri lorong, lalu meringkuk ketakutan di dekat lift. Tapi sekali lagi, tidak ada siapapun di belakangnya. Yang lebih aneh, pintu lift tidak mau menutup, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Menurut petugas resepsionis, Arya akhirnya berhasil sampai ke lantai bawah, memesan Uber, dan pergi begitu saja tanpa menjelaskan apapun. Tony lalu memutuskan untuk mengecek kamar Arya bersama rekan kerjanya, dan di sanalah mereka menemukan hal yang benar-benar mengganggu. Semua barang bawaan Arya masih ada di dalam kamar. Ruangan itu terlihat berantakan, seolah-olah seseorang sempat mengobrak-abriknya. Yang paling mencurigakan, Tony menemukan sebuah alat di bawah pintu, alat yang biasa digunakan untuk membobol kamar hotel dari luar. Artinya, mungkin memang ada seseorang yang masuk ke kamar Arya. Tony kembali melusuri rekaman keamanan dengan lebih teliti, dan kali ini dia melihat sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Right there. Right there. Right there. What is that? What the heck? Bro, that's a rock from Beberapa menit setelah Arya berlari di lorong, terlihat bayangan aneh meluncur cepat ke arah yang sama. Tak lama kemudian, sebuah batu dari mangkuk hias di atas meja lorong tiba-tiba terlempar sendiri dan jatuh ke lantai. Tidak ada aktivitas apapun yang bisa menjelaskannya. Tony mengaku selama bekerja di hotel tua itu, dia memang sering mendengar suara-suara aneh, tapi tidak pernah melihat sesuatu sejauh ini. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Arya benar-benar dikejar oleh seseorang dengan niat buruk, atau semuanya hanyalah kebetulan yang tersusun? Monica adalah seorang wanita yang bekerja di salah satu instansi pemerintah dengan fasilitas keamanan tingkat tinggi, tempat yang seharusnya steril dari hal-hal yang mencurigakan, dan secara teori tidak ada celah untuk sesuatu yang berbahaya bisa masuk dan terlihat, atau setidaknya begitu yang mereka kira. Ia menjelaskan, memang sudah lama beredar cerita di antara para pegawai tentang hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada di lokasi tersebut. Namun beberapa orang di sana mengaku pernah mendengar seperti suara aneh di malam hari, lampu yang berkedip tanpa sebab, dan perasaan seperti sedang diawasi. Awalnya Monica tidak percaya tentang cerita apapun yang beredar dan menganggap itu hanya sebuah omong kosong para pegawai. Sampai suatu hari, seorang rekan kerja menunjukkan rekaman CCTV kepadanya. Dalam video itu, Monica menjelaskan bahwa ia melihat pintu lift terbuka sendiri, dan tepat di ambangnya terlihat bayangan samar menyerupai anak kecil berdiri diam. Apa yang diperlihatkan oleh temannya seolah menjadi bukti tentang kebenaran cerita yang beredar. Menyaksikan apa yang ia lihat, Monica hanya bisa terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun rasa tidak percaya itu segera berubah jadi ketakutan. Bahkan beberapa hari setelahnya, tepatnya pada hari Sabtu sekitar pukul 7 pagi, dari kejauhan tiba-tiba ia mendengar suara mainan anak-anak menggema di lorong yang seharusnya kosong. Dan kejadian itu terjadi di saat Monica sedang bekerja sendirian di gedung itu. I'm at work. I'm the only person here. And I f***ing hear. Oh my god, I'm f***ing scared. The scary movie says you don't go see what's going on. But what the f***? I'm gonna lose my goddamn shit. Okay, I'm gonna die. Apa yang ia dengar saat itu langsung membuatnya panik.
Karena penasaran, ia memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut. Sampai setibanya di sebuah koridor, Monica melihat sebuah mainan silofon tergeletak. Saat Monica mendekat dan mengangkat mainan tersebut, tanpa ia sadari, terdengar sebuah bisikan pelan yang terdengar setelah ia mengecek ulang rekaman di ponselnya. Karena panik, Monica langsung memeriksa semua ruangan dan tidak ada siapapun. Dia benar-benar sendirian saat itu. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang memainkan mainan itu? Dan suara siapa yang tertangkap di rekamannya? Jennifer sedang merawat ibunya yang sudah lanjut usia dan berada dalam kondisi kritis. Hari-harinya dihabiskan di rumah itu, menunggu, berharap, dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Untuk berjaga-jaga, Jennifer memasang kamera monitor di kamar tidur ibunya. Bukan untuk hal aneh, tapi untuk sekedar memastikan ibunya aman di tengah malam. Namun pada suatu malam, rekaman itu memperlihatkan sesuatu yang membuat keringat Jennifer terasa dingin. Di tengah keheningan malam, terdengar suara pelan, seperti bisikan yang berkata, "Kemarilah." Tak lama setelah itu, ibunya yang terbaring lemah perlahan mengangkat tangannya, lalu menjawab dengan suara lirih. Jennifer tertegun seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat malam itu. Jennifer menjelaskan bahwa ibunya sudah sejak lama tidak pernah berbicara lagi. Namun tak berhenti sampai di situ. Justru hal yang jauh lebih mengganggu terjadi setelahnya. Dari rekaman yang sama, terdengar suara yang lebih jelas dan terdengar sangat dekat dan berkata, menurutnya, suara tersebut sangat mirip dengan suara saudara perempuannya yang meninggal dunia pada tahun 2017. Jennifer percaya apapun yang terekam malam itu bukanlah sesuatu yang jahat, melainkan sebuah kunjungan terakhir atau sebuah penghiburan dari seseorang yang datang untuk menjemput atau setidaknya memastikan ibu mereka tidak sendirian. So, bagaimana menurut kalian? Seorang wanita mengaku memiliki sebuah boneka yang berhantu. Menurut pengakuannya, boneka itu seringkali bergerak sendiri saat tidak ada siapapun di sekitarnya. Awalnya, klaim ini dianggap berlebihan. Berbagai tanggapan negatif pun langsung membanjiri kolom komentarnya. Untuk membuktikan ucapannya, wanita itu akhirnya menaruh kamera yang menghadap langsung ke arah boneka tersebut dan menyiarkan semuanya secara live. Sekitar 1 jam berlalu, tidak terjadi apapun sampai barang-barang di sekitar lemari penyimpanan terlempar keras melintasi ruangan. Sejak saat itu, perdebatan langsung pecah. Sebagian penonton percaya bahwa boneka itu bukanlah sumbernya. Mereka menduga rumah tempat wanita itu tinggal memang sudah bermasalah sejak awal. Tapi yang lain bersikeras. Mereka mengklaim aktivitas itu berpusat di sekitar boneka. Bahkan beberapa orang mengatakan melihat boneka tersebut sedikit bergerak. Pertanyaannya, apakah boneka itu memang berhantu? Ataukah dia hanya berada di tempat yang salah? Dua nelayan yang sedang melaut di lepas pantai Alvarado, Meksiko, tanpa sengaja menemukan sesuatu yang sama sekali nggak masuk akal. Di tengah laut, mereka melihat sebuah rumah mengapung. Awalnya, mereka mengira itu cuma puing bangunan atau perahu tua yang terdampar. Tapi saat perahu mereka mendekat, struktur itu terlihat masih utuh, berdiri tegak seolah baru saja terlepas dari daratan. Karena khawatir ada orang yang terjebak di dalam, kedua nelayan itu mulai berteriak, memanggil siapapun yang mungkin masih ada di sana. ¿Hay alguien con vida? ¿Hay alguien con vida? Respondan. ¡Hey! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Suara mereka menggema di atas ombak, tapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya, kamera mereka menangkap sesuatu. Saat salah satu nelayan berteriak memastikan apakah masih ada orang di dalam, sebuah sosok gelap tiba-tiba bergerak melintasi salah satu jendela rumah itu. Kedua nelayan itu langsung terdiam, karena apapun yang barusan mereka lihat tidak terlihat seperti manusia. Setelah beberapa kali memanggil tanpa satupun respons, mereka memutuskan untuk pergi. Beberapa hari kemudian, media lokal melaporkan bahwa bangunan tersebut dulunya adalah restoran Atradero di wilayah Tucla, Veracruz, yang tersapu ke laut akibat banjir besar setelah badai Priscilla.
Tapi masalahnya, bangunan itu sudah ditinggalkan dan dinyatakan kosong beberapa hari sebelum kejadian. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau memang sudah kosong, lalu siapa atau apa yang muncul di balik jendela rumah itu di tengah laut?